Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbi mukhassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayaji. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtari madana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Limpahan puji kehadirat Allah Jalla wa ala, Maha agung kerajaannya, Maha luhur istana dan kemuliaannya, Maha megah istana-istana yang disiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, istana-istana yang dibangun kekal dan abadi untuk menyambut ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, untuk menyambut hamba-hambanya, istana-istana yang megah dan kekal telah dicipta dan dibangun dengan atas nama cinta Allah kepada hamba-hambanya. Salah satu bukti cinta yang tertinggi dan salah satu anugerah yang melebihi segenap anugerah, dan Allah samudra kelembutan di alam semesta ini yang selalu membasahi jiwa hamba-hambanya dengan iman, yang membasahi hari-hari hambanya dengan rahmat dan anugerah sepanjang waktu dan zaman. Allah Maha Tunggal dan Abadi, Maha sempurna dan luhur, Maha bercahaya menerangi jiwa hamba-hambanya dengan cahaya khusyuk, dengan cahaya sujud, dengan cahaya munajat, hingga jika cahaya itu terbit pada jiwa dan sanubari mereka, maka tiada akan berhenti lidahnya dan hatinya bermunajat, memanggil nama Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin selalu dicintai Allah, ingin selalu merindukan Allah,
selalu hari-harinya dipenuhi bayang-bayang perjumpaan terindah dengan Allah. Demikianlah jiwa-jiwa yang mulia dan luhur. Demikian sanubari yang dicintai dan dimanjakan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita di malam hari ini masih menyaksikan indahnya kasih sayang Allah dengan tuntunan sang Nabi. Salah satu bentuk rahmat Allah yang terbesar adalah kebangkitan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan tuntunannya berlimpahlah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya di masa umat ini. Dan demikian banyaknya hamba yang diampuni, demikian banyaknya hamba yang berangkat dari kegelapan menuju terang benderang dan keindahan. Sedemikian banyak nama yang sampai ke dalam surga, sedemikian banyak nama yang terangkat dari neraka, sedemikian banyak kebahagiaan dan kemakmuran kekal sampai kepada mereka. Inilah bentuk rahmat ilahi dengan kebangkitan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita di malam hari ini dengan hadis agung dan tuntunan tertinggi dari semua tuntunan, bimbingan paling sempurna sepanjang waktu dan zaman, tuntunan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap ucapan-ucapan beliau merupakan cahaya wahyu ilahi, yang merupakan setiap apa yang beliau ajarkan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Seraya bersabda dan sampailah sabda ini kepada kita, akbarul kabair al-isyrak billah. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Jika seorang hamba menyembah selain Allah, maka itu adalah dosa yang paling besar, durhaka kepada Allah. Karena hakikatnya tiada satupun makhluk di alam terkecuali diciptakan oleh Allah, dan tiada pencipta selain Allah. Maka ketika hambanya mengakui ada Tuhan yang selainnya, itu adalah sebesar-besarnya dosa. Dan bentuk-bentuk dari persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengakui adanya yang disembah selain Allah. Mengenai hal-hal yang sering dituduh oleh sebagian saudara kita tentang pengagungan sang Nabi dan pengagungan para ulama, dan hal itu merupakan hal yang menduakan Allah, tentunya hal itu pemahaman yang keliru. Karena mencintai sang Nabi sallallahu alaihi wasallam justru adalah bentuk kesempurnaan iman, dan demikian mencintai para penerus beliau, demikian memuliakan orang tua kita. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah menduakan Allah, menyekutukan Allah. Yang dimaksud di dalam hadis itu bukan berarti orang yang menyembah selain Allah itu tidak akan pernah mendapat pengampunan. Tentunya pasti mendapat pengampunan jika mereka bertobat. Tapi yang dimaksud, Allah tidak akan memberikan pengampunan padanya seandainya ia tidak bertobat. Beda dengan para pendosa lainnya, dosa mereka bisa dikikis dengan musibah, atau dengan siksa kubur, atau dengan siksa neraka, tapi akhirnya mendapat pengampunan Allah. Tapi yang menyekutukan Allah tidak mendapat pengampunan terkecuali mereka bertobat. Jika mereka bertobat, maka pengampunan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka. Yang kedua adalah uququl walidain. Orang-orang yang durhaka kepada ayah ibunya, durhaka kepada salah satunya, juga merupakan bentuk dari dosa durhaka kepada ayah atau ibu. Ini termasuk uququl walidain, dosa yang paling besar, nomor 2. Jadi hadirat demikian. Wa qatlun nafs, yang kedua bukan uququl walidain, qatlun nafs, yaitu membunuh.
membunuh seseorang muslim dengan sengaja bukan dengan tidak sengaja, maka ini adalah pahala dosa, salah satu dari dosa yang paling besar. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan uququl walidain, durhaka kepada ayah dan bunda itu bukanlah harus menuruti atau harus mengikuti perintah ayah dan bunda. Boleh saja tidak taat pada ayah dan ibu, tapi yang dilarang adalah mengecewakan dan menyakitkan mereka. Jadi Imam Ibn Hajar menukil ucapan Imam Nawawi bahwa tidak semua perintah ayah dan ibu itu mutlak harus ditaati, tetapi yang menjadi dosa besar adalah menyakiti mereka walaupun taat. Bisa saja seseorang anak taat pada ayah ibunya tapi dengan cara yang menyakiti. Ini uququl walidain. Oleh sebab itu hadirin-hadirat dijelaskan tidak taat kepada ayah dan ibu selama tidak menyakiti mereka bukan uququl walidain. Barangkali terkena dosa, perintah tidak taat terkena dosa, tapi bukan durhaka. Kalau durhaka adalah menyakiti mereka. Demikian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga memerintahkan bakti kepada ayah bunda walaupun mereka non-muslim. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, jika salah seorang istri beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang pertanyaan bagaimana jika seseorang didatangi oleh ayahnya yang masih musyrik, maka disambut boleh? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, sambut kedatangan." Demikian diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bakti kepada ayah dan bunda itu adalah rasa terima kasih atas jasa yang besar dari mereka yang telah membesarkan kita, yang melahirkan kita, dan yang membimbing kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menaruhkan ganjaran bakti kepada orang tua ini dalam satu tingkatan dengan jihad fisabilillah. Bahkan di dalam riwayat Sahih Bukhari, bakti kepada orang tua lebih besar dari jihad fisabilillah. Sebagaimana salah satu riwayat, jika salah seorang pemuda datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya meminta izin untuk ikut jihad, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Afika abawan? Apakah kau punya ayah ibu?" Maka anak itu menjawab, "Iya punya." "Kaifa taraktahuma?" Bagaimana kau tinggalkan mereka? Ridho dengan keberangkatanmu atau tidak? Maka pemuda itu menjawab, "Taraktuhuma wa huma yabkiyan." Aku tinggalkan ayah bundaku dalam keadaan menangis kecewa akan kepergianku. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Irja ilaihima fa'adhikuma kama abkaitahuma fafihima jihad." Balik engkau pada ayah dan ibumu, buat mereka tersenyum sebagaimana kau telah membuat mereka menangis. Sekarang kau harus berusaha membuat mereka senyum dan senang, dan dalam perbuatan itu terdapat pahala jihad. Demikian indahnya bakti kepada ayah dan bunda yang Rasulullah SAW padukan. Hal itu merupakan salah satu dari bentuk jihad fisabilillah. Muncul banyak pertanyaan tentang beberapa saudara-saudara kita. Pertanyaan muncul pada saya lewat website atau lewat email tentang kekecewaan atas perbuatan ayah atau ibunya. Ayahku buruk perbuatan atau ibuku buruk perbuatan. Bagaimana? Apakah saya boleh membencinya? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tiada sepantasnya seorang anak mengecewakan atau menghina ayah ibunya walau dia seorang pendosa misalnya. Sepantasnya
seorang anak berkata, sebesar apapun kesalahanmu atau bagaimanapun orang membencimu, aku tetap anakmu yang akan tetap mencintaimu, dan ini kau kembali kepada kemuliaan. Demikian sepantasnya setiap anak. Orang lain mau mencaci ayahku, aku tidak akan mencaci ayahku sendiri. Aku akan cinta dan bakti pada ayahku sendiri. Apapun perbuatan, jika ayah ataupun ibu perbuatannya berbuat dosa besar, tentunya mereka bukan tanggung jawab kita untuk mendidik mereka, karena mereka mempunyai ayah dan bunda yang bertanggung jawab, dan Allah yang maha menghakimi, dan tiadalah kita diperintah untuk menghakimi ayah bunda kita. Jika ayah ibu kita berbuat salah, maka tegurlah dengan kelembutan dan kasih sayang, atau jika tidak, doakanlah sebanyak-banyaknya. Dan dalam perbuatan itu adalah perbuatan jihad. Kenapa? Tadi hadis yang kita dengar, sebagaimana kau membuat mereka kecewa kata Rasul, buat mereka gembira dan tersenyum. Maksudnya apa? Jadikan mereka mencintai dan merelakan kepergianmu dalam jihad untuk pemuda tadi. Fafima jihad, dalam perbuatan itu untuk membuat mereka yang asalnya benci perbuatan jihad fisabilillah sampai cinta pada jihad fisabilillah, pada perbuatan itu adalah pahala jihad. Jadi kesimpulannya kita mengambil makna dari hadis ini, jika kita mempunyai ayah dan ibu yang kurang baik perlakuannya, dan kita berusaha membenahi dan mengembalikan mereka pada kemuliaan dengan kelembutan, dengan kesopanan, atau dengan doa dan munajat, pada perbuatan itu terdapat pahala jihad. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh menyesal mereka kalau sudah kehilangan ayah ibunya, tinggal penyesalan saja, tidak bisa lagi berbakti kepada ayah dan ibunya. Hati-hati kepada ayah kita, jangan sampai kita membenci ayah kita, ini perbuatannya kasar, tidak suka dengan majelis atau lainnya. Ingat, di saat kita lahir ke muka bumi, belum ada teman, belum ada kekasih, belum ada siapapun, ayah kita yang memeluk kita dan mengadahkan kita sambil menangis gembira atas kelahiran kita. Itu ayah anda kita, lebih-lebih lagi ibunda kita. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Wa qauluz zur, dan ucapan-ucapan yang jahat, au syahadatuz zur, atau sumpah-sumpah yang jahat. Maksudnya apa di sini? Perbuatan, ucapan, termasuk gunjingan, cacian, ini semua tidak termasuk kepada qauluz zur, terkecuali sangat merugikan orang lain. Jadi kalau seandainya membicarakan orang dosa, tapi bukan qauluz zur, terkecuali kalau sudah betul-betul menjebak orang itu agar celaka. Jadi qauluz zur ini lebih dekat kepada fitnah, satu ucapan-ucapan yang mencelakakan orang lain. Ini salah satu dari dosa-dosa besar. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mencatat sekitar 70 dari dosa-dosa besar. Ini antaranya yang besar-besar tadi yang disebut kabair, isyrak billah wa qatlun nafs, orang yang menyekutukan Allah, orang yang membunuh, orang yang durhaka pada ayah dan ibu, dan orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang jahat. Ucapannya dia ucapkan untuk membuat orang lain menghina orang ini, atau menjebak orang itu, atau menipu orang itu. Ini disebut qauluz zur atau syahadatuz zur, sumpah yang membawa kejahatan bagi orang lain. Jadi sumpah palsu itu belum sampai ke tingkat syahadatuz zur. Sumpah palsu kalau untuk dirinya sendiri punya dosa, tapi kalau syahadatuz zur, misalnya orang yang tidak berzina, dia sumpah aku melihat dia berzina, nah, ini syahadatuz zur, besar sekali dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kalau kita berbicara lewat SMS misalnya, atau lewat hubungan telepon, atau lewat lainnya, ucapan-ucapan yang menjebak orang lain, memfitnah orang lain, mengadu domba orang lain, maka hal seperti ini disebut qauluz zur, dosa yang sangat besar. Hati-hati dengan perbuatan kita. Sang Nabi
berikan tuntunan kepada kita seindah-indah tuntunan, sehingga kita tahu mana ini yang dosa besar, mana ini yang dosa yang sangat dimurkai Allah. Kita akan menghindarinya. Kalau seandainya kita memahami demikian banyaknya dosa-dosa yang kita perbuat, bagaimana kita bisa menghindari semua dosa? Maka yang hanya mampu memberikan kekuatan adalah Allah. Makin kuat iman kita dan cinta kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin mencabut sifat-sifat buruk dari jiwa kita, dari ucapan kita, dari hari-hari kita. Dia Allah yang maha terang benderang menerangi kehidupan dan budi pekerti hamba-hambanya dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Demikian hadirin mengenai hadis ini. Dan salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, adalah bakti kepada ibu. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu didatangi seorang pendosa dan berkata, "Wahai Ibn Umar, aku ini selalu berbuat dosa, tapi aku mau taubat dan mau menebus dosaku. Aku harus beramal apa?" Ibn Umar berkata, "Apakah kau punya ibu?" Maka anak itu, pemuda itu berkata, "Sudah wafat." "Oh ya sudah, kalau sudah wafat kau banyak ibadah saja." Ketika anak itu pergi, orang yang di sebelah Ibn Umar bertanya, "Wahai Ibn Umar, kau tadi tanya ibunya, hubungannya apa ibunya dengan dosa orang itu?" Maka Ibn Umar berkata, "Aku belum menemukan satu pahala yang bisa menghapus dosa-dosa melebihi dari menyenangkan ibunya sendiri." Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan dijelaskan barang siapa yang menginginkan keberkahan hidup, panjang umur dan rezeki yang luas, maka senangkanlah hati ibunya, maka itu akan Allah bukakan baginya limpah keberkahan. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan di saat-saat ini kita di bulan Syawal yang diberkahi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, "Man shama Ramadan wa atba'a sittan min Syawal faka'annahu yasumud dahr wa kama qala." Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Jadi puasa Syawal 6 hari, yang berpuasa itu setelah puasa Ramadan, maka baginya pahala seakan puasa setahun penuh, sepanjang tahun. Kenapa demikian hebatnya? Demikianlah anugerah-anugerah yang Allah limpahkan di bulan Syawal, bulan yang sangat berdekatan dengan bulan yang paling dicintai Allah, bulan Ramadan. Al-Imam Nawawi di dalam Syarah Nawawi al-Sahih Muslim menjelaskan bahwa tidak disyaratkan puasa 6 Syawal itu harus di awal, tanggal 2 Syawal atau tanggal 3 Syawal, tanggal berapa saja, mau 6 hari di awal, 6 hari di akhir, 6 hari di tengah, atau dipisah-pisah 1 hari dulu, baru besok 2 hari, besoknya tidak puasa, besoknya. Selama ia di bulan Syawal, dia puasa 6 hari, maka mendapatkan pahala itu. Tidak disyaratkan harus bersamaan, di awal atau di akhir sama saja. Namun Imam Nawawi mengatakan afdolnya adalah berpuasa di awal, setelah hari 1 Syawal atau setelah hari 2 Syawal, karena 1 Syawal diharamkan berpuasa tentunya, sebagaimana kita pahami. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kemuliaan Syawal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyisakan 1 detik pun terkecuali tersimpan padanya rahasia anugerah yang demikian dahsyatnya. Dan demikianlah tuntunan manusia yang paling berlemah lembut, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berkasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berkasih sayang pada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, dan maha pemaaf kepada para pendosa jika mereka mau meminta ampun dan maaf pada Allah. Maafnya Allah sangat luas dan bulat. Demikian yang terlihat
pada sosok nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika datang seorang pemuda kepada Rasul SAW, "Hai Rasul, aku telah berbuat dosa yang sangat besar, aku minta hukuman." Di saat yang sama iqamah salat, Rasul tidak jawab. Dia buang muka dari pemuda itu, terus melakukan salat jamaah. Sang pemuda menangis. "Aku datang untuk bertaubat pada sang Nabi, betapa jahatnya dosaku, sampai Rasul tidak dengar ucapanku, malah terus melakukan salat saja." Tidak dijawab iya, atau bahkan dia minta hukuman. Maksudnya apa? Agar terhapus dosa-dosanya, selesai dihukum aku bisa tenang. Maksudnya begitu. Ini minta hukuman atas dosa, malah tidak dijawab oleh Rasul. Berarti betul-betul aku ini orang yang paling jahat. Minta hukuman saja, Rasul SAW masih tidak peduli dan meneruskan sholat zuhur. Selesai sholat, maka pemuda ini dipanggil oleh Rasul. Wajahnya sudah sembab dengan air mata, penuh kesedihan sepanjang sholat, penuh tangis. Kenapa? Karena ucapannya tidak diperdulikan oleh Rasul saat dia ingin minta hukuman agar dosanya dihapus. Maka Rasul SAW berkata, "Engkau tadi yang minta hukuman atas dosa-dosamu." Dia berkata, "Bala ya Rasulullah, betul." Rasul SAW menjawab, "Alasta tusalli ma'ana?" Kau tadi sholat bersama kami, sholat jamaah? Na'am ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, Allah sudah hapuskan dosa-dosamu karena kau tadi ikut sholat berjamaah. Demikian indahnya budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Orang datang minta dihukum karena dosa, malah Rasul berkata diamkannya. Maksudnya apa? Agar ikut sholat berjamaah dulu. Selesai sholat berjamaah, Allah sudah banyak mengampuni dosa dengan hadirnya seseorang dalam sholat berjamaah. Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan bahwa Rasul SAW pasti sudah tahu tentang dosa orang itu, karena Rasul tidak akan sembarangan mengatakan Allah sudah mengampuni dosamu kalau Rasul tidak tahu betul bahwa dosa itu benar-benar sudah diampuni. Rasul sudah tahu dosa orang itu dan memang Allah sudah membenarkan taubatnya dan sudah menghapus dosanya. Dan di dalam riwayat itu juga tersimpan kemuliaan salat berjamaah. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah SWT memuliakan hari-hari kita dan memberkahi hari-hari kita. Ya Rahman ya Rahim, telah kami lewati kemuliaan Ramadan, telah kami lewati kemuliaan Idul Fitr. Jangan kau haramkan satu butir pun dari kemuliaan itu kecuali kau sampaikan pada kami, dan kau beri kesembuhan yang sakit dari kami, dan kau beri kemudahan bagi yang ditimpa kesulitan di antara kami, dan kau kabulkan segenap hajat-hajat kami. Ya Rahman ya Rahim, wahai yang Maha bercahaya siang dan malam, menerangi hamba-hambanya dengan kemudahan dan kebahagiaan. Wahai nama yang Maha luhur, melebihi indahnya segenap nama. Wahai nama yang Maha abadi, wahai nama yang menyiapkan anugerah yang kekal dan abadi untuk hamba-hamba yang selalu bertaubat dan memanggil namamu. Hadirin hadirat, man ahabba syai'an kathura dzikrahu, barang siapa yang mencintai sesuatu akan banyak-banyak menyebutnya, maka cintailah Allah dan banyak-banyaklah menyebut nama Allah. Semoga Allah SWT memasukkan kita dalam kelompok orang-orang yang mencintainya. Ya Rahman, terangi jiwa kami dan hari-hari kami dengan cahaya kemudahan, dengan cahaya kebahagiaan. Jangan kecewakan hamba-hambamu yang memanggil namamu dan menyebut namamu dan mengingat keindahanmu. Faqul jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Ya
ingatlah kalian kepadaku dan aku akan mengingat kalian. Sebutlah namaku dan aku akan mengingat nama-nama kalian. Tapi ingatlah nama-nama kami ya Rahman ya Rahim ya Jalal wal Ikram ya Tawad wal In'am. Terbitkan kebahagiaan bagi kami siang dan malam kami, hidup dan wafat kami ya Jalal wal Ikram. Terbitkan matahari kebahagiaan yang tiada pernah padam. Nikmati kami dengan kemakmuran, nikmati kami dengan cahaya iman, dan atas muslimin muslimat zahiran dan batinan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Malam Ahad yang akan datang kita akan mengadakan tabligh akbar majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati hari kejadian perang Khandaq yang terjadi di bulan Syawal, dikenal juga sebagai perang Ahzab. Kejadiannya di bulan Syawal. Kita akan memperingatinya pada malam Minggu, malam Ahad yang akan datang. Dan setelah itu kita akan berziarah ke makam Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Idrus Warabada. Mereka yang mempunyai waktu untuk hadir di Masjid Jami' Al-Hasanain. Dan saya juga mohon pamit karena esok akan berangkat ke Manokwari, Irian Jaya. Daerah ini sebenarnya saya juga berat berangkat ke sana karena medannya terlalu berat, mengingat kondisi saya juga. Tapi ini medan dakwah yang paling berat di seluruh Indonesia adalah hutan Irian. Dan memang wilayah yang akan dicapai adalah kota Manokwari dan Ransiki dan Bintuni, yang untuk mencapainya butuh waktu 24 jam dengan mobil dari kota Manokwari. Cukup jauh, medannya juga tidak bisa dilewati mobil terkecuali dari Krusar atau Hartop. Jeep saja yang bisa lewat karena melewati hutan. Sangat jarang dai yang menginjak tempat itu. Sebenarnya saya juga tidak berkenan karena sudah ada Kiai Ahmad Baihaqi, tapi tampaknya keadaan yang sangat penting antara muslimin yang terus dilindas dan butuh tuntunan kedamaian. Maka insya Allah saya besok akan berangkat dan kembali pada hari Sabtu. Insya Allah dakwah ini menjadi sukses dan bawa keberkahan. Santri-santri kita dari Manokwari telah mendahului. Mereka di sana membuat salat tarawih karena di sana belum kenal salat tarawih, dan mereka juga memakmurkan masjid dengan takbiran karena jarang masjid di sana dipakai takbiran di malam Idul Fitri. Mereka sudah di sana di luar dan menyiapkan. Insya Allah akan Allah Subhanahu Wa Taala munculkan hidayah dan kemuliaan di kota ini, karena kota Manokwari ini rencana orang-orang non-muslim akan dijadikan kota Injil, karena tempat pertama masuknya kaum Nasrani di Indonesia adalah Manokwari. Mereka akan jadikan kota ini kota Injil, akan membangun satu muassasah atau satu pendidikan agama Nasrani yang terbesar di Asia Tenggara, di wilayah Manokwari. Terhimpit saudara-saudara kita muslimin muslimat, dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan pertolongan bagi muslimin muslimat di wilayah Manokwari Irian Jaya. Demikian hadirin hadirat, dan saya akan pulang hari Jumat sore insyaallah, dan akan hadir malam Ahad yang akan datang di Masjid Al-Hasanain untuk perayaan memperingati hari Khandaq, perang Khandaq. Dan juga kita doakan tamu kita Syekh Muhammad bin Abdullah dari Sydney, Australia, agar Allah sukseskan wilayah itu. Beliau yang sudah berencana untuk membeli gereja di sana sampai saat ini masih belum tuntas. Semoga Allah SWT limpahkan kemudahan dan keluasan sehingga dakwah ini semakin luas di wilayah Sydney, Australia, dan seluruh wilayah muslimin. Amin Allahumma amin. Walhamdulillah.